Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya ucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember tahun 2020. Semoga Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa dan pertolongannya, atas kuasa dan ampunannya, bangsa Indonesia segera dibebaskan dari perilaku korupsi. Amin. Dan sekalian saya sampaikan juga bahwa kebetulan, tapi sebetulnya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ini memang takdir dari Tuhan bahwa tanggal 9 Desember Indonesia, negara kita tercinta ini juga pas melaksanakan pemilu kada, pemilihan kepala daerah. Pribadi saya berharap mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan para pemimpin daerah di seluruh republik ini yang benar-benar bisa amanah, benar-benar bisa membebaskan daerahnya dari perilaku korupsi, kolusi, pungli, suap, dan manipulasi. Artinya tanggal 9 Desember tahun 2020 ini adalah sebuah momen yang luar biasa, momen yang baik, dan sekali lagi mudah-mudahan ini awal kehidupan yang baik, negeri ini bisa terbebas dari perilaku korupsi, kolusi, pungli, suap, dan manipulasi. Iya, korupsi di Indonesia itu sudah seakan-akan mendarah daging ya. Bahkan kalau lebih lebih ekstrim lagi dikatakan sudah seperti membudaya. Mulai dari atas sampai bawah. Mulai dari pejabat, mereka yang terhormat, pangkat, wakil rakyat, bahkan juga sampai rakyat jelata sekalipun. Ini sudah perilaku korupsi ini sudah seakan-akan menjadi darah daging. Seakan-akan sudah sudah menjadi tradisi, menjadi budaya. Itu memang kalau kita berpikir yang dalam, kayaknya sudah tidak ada celah untuk hilang korupsi dari republik ini. Tapi saya tetap berkeyakinan, saya tetap mempunyai harapan bahwa negeri kita tercinta ini akan satu saatnya nanti bisa terbebas atau terhindar dari perilaku-perilaku yang menyengsarakan rakyat itu. Ini kalau kita cari akar masalahnya memang ya banyak sekali. Tapi sebenarnya kalau kita cari pongkol-pongkolnya ya bisa. Nomor satu, kenapa terjadi korupsi itu? Korupsi itu bukan dilakukan oleh orang yang tidak punya uang, bukan. Korupsi itu bukan dilakukan oleh hanya orang-orang bodoh saja, bukan. Makanya saya tadi katakan semua lapisan, sadar atau tidak sadar, juga terjebak dalam perilaku ini. Nah, kalau saya ini orang sekolahan, sedikit banyak juga ada korupsi, ada manipulasi. Meskipun itu mungkin sekedar korupsi waktu, memanipulasi data dan lain sebagainya. Meskipun itu tidak banyak merugikan orang lain, tapi tetap besar, kecil, kecil sekalipun tetap kalau korupsi ya korupsi, manipulasi ya manipulasi. Bukan berarti yang korupsi itu yang besar-besar saja, bukan. Semua korupsi, tapi memang tingkat kerugiannya, tingkat merugikannya orang lain itu juga memang berbeda. Ya kalau dulu saya ketika kecil itu lihat pencuri itu sudah luar biasa. Nggak senengnya luar biasa, bencinya luar biasa. Padahal pencuri itu paling yang dicuri nilainya berapa. Rampok sekalipun itu nggak mungkin sampai 5 miliar, 6 miliar. Nah kalau koruptor itu bisa triliunan, kondisinya memang benar-benar ini kalau boleh saya katakan seperti di lagu saya itu pengkhianat bangsa koruptor itu. Kalau boleh saya katakan begitu. Kenapa? Ya menyengsarakan banyak orang, menyengsarakan rakyat. Tapi sekali lagi
dalam hal ini konteksnya bukan saya menghakimi siapapun. Nggak ada kok di negeri ini tanya satu-satu. Ada nggak yang sepakat dengan korupsi? Semua pasti bilang nggak sepakat. Bahkan mereka semua saling mengumpat, saling menghujat, dan juga saling melaknat. Tetapi kenapa itu semua masih terjadi di Republik ini? Ini sebuah pertanyaan besar. Kecuali kalau memang sepakat, nggak ada yang sepakat. Tapi kenyataannya korupsi, pungli, suap, manipulasi ini masih saja terjadi di negeri kita tercinta ini. Nah, kalau boleh saya katakan itu sumber utamanya adalah perilaku hedonisme. Apa perilaku hedonisme itu? Ini sebuah keyakinan ya, meskipun orang itu tidak merasa, tapi perilakunya jadi semacam itu, psikologisnya jadi semacam itu. Sebuah keyakinan orang itu menganggap bahwa kehidupan itu ya di dunia ini. Meskipun keyakinan yang sebenarnya enggak. Orang Indonesia, orang beragama, religius mesti yakin bahwa kehidupan setelah kita mati nanti masih ada kehidupan lain. Itu keyakinan yang terucap, mungkin yang di otak. Tapi perilakunya ya kayak perilaku orang yang hedonis. Nah, hedonis ini akhirnya menimbulkan perilaku keserakahan, kerakusan. Kerakusan dan keserakahan inilah yang menjadi biang utamanya. Menjadi adanya orang korupsi, ya orang manipulasi, ya itu biangnya. Coba dilihat aja yang terjadi sekarang, yang koruptor besar-besar itu. Mobilnya banyak, uangnya banyak. Bukan hanya sekedar untuk kehidupan saja, sudah mewah-mewah. Tapi kenapa? Ya itu tadi, mau tidak mau diakui, sudah tertanam di mindsetnya perilaku hedonisme. Sehingga ya akhirnya prinsip kehidupannya ya kalau saya ngomong dengan lawaan Cak Kartolo itu, yang kidungannya kayak itu. Wal-wal kedual, mbu kloso mbu bantal, mbu celono mbu suwal, mbu sepatu mbu sandal, mbu watu mbu ungkal, mbu beton mbu aspal, mbu ulo mbu kadal, pokoknya kontal ya diuntal. Sadar nggak sadar akhirnya orang itu berperilaku semacam itu, yang seperti dikatakan lawaan Surabaya Cak Kartolo itu. Mau nggak mau orang terbawa ke sana. Kalau kita ureh lagi lebih dalam lagi, kenapa perilaku hedonisme ini kok muncul di banyak orang, bahkan mungkin saya sendiri. Itu karena biangnya kalau ditarik lagi akar masalahnya, karena rasa nasionalisme kita lemah, patriotisme kita lemah, cinta tanah air kita lemah. Itu biangnya. Saya masih ingat dulu itu ketika kecil belajar di sekolah itu mesti sering mendengarkan semboyan-semboyan. Apa yang bisa ku berikan untuk negaraku, bukan apa yang bisa ku dapatkan dari negaraku. Sekarang coba dilihat semuanya. Rame-rame orang itu menuntut pada negara. Ada ini sedikit nuntut, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Kalau sudah ada perilaku nuntut, itu secara psikologis akan tertanam perilaku kepingin untuk menguasai, kepingin untuk mendapatkan. Kalau cara baik tidak bisa, nah nafsu dan setan ini juga ngerobot semuanya. Ada peluang berbuat jahat ya berbuat jahat. Sehingga kalau kita ngomong bagaimana solusinya, ya salah satu solusi pendidikan karakter kebangsaan itu mutlak, dan itu harus dilakukan dalam pola kehidupan kita sehari-hari. Nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air itu harus dikuatkan pada generasi mendatang ini. Karena tidak, yaitu yang ada di mindsetnya, di otak dan hatinya, apa yang bisa aku dapatkan dari negeri ini. Itu rusak kalau sudah begitu. Mestinya kita sebagai warga negara sebuah bangsa mestinya tetap di mindset kita, apa yang bisa ku perbuat untuk republik ini.
Kalau dulu nenek moyang kita sudah berbuat luar biasa untuk mempertahankan kemerdekaan. Kenapa dulu tentara-tentara itu bisa terus mempertahankan republik ini? Karena dulu ada tentara di sana, masyarakat menyediakan makanan di sana. Meskipun makanannya mungkin tidak layak. Ada tentara gerilya ke sana, masyarakat sana mengumpulkan apa yang ia miliki untuk para tentara itu. Jadi dulu itu memang benar-benar bangsa Indonesia ini apa yang mereka miliki diberikan kepada negara. Apa yang mereka miliki diberikan untuk kepentingan negara. Sekarang kan beda. Justru apa yang ada di negara bagaimana itu menjadi milik saya. Nah ini kelihatannya sederhana, tapi luar biasa dampaknya. Kalau ini dibiarkan terus, patriotisme semakin melemah, nasionalisme semakin melemah, cinta tanah air semakin hilang. Yaitu kalau toh orang tidak korupsi, tidak jadi koruptor misalnya, ya orang itu perilakunya kepada bangsa dan negara ini seenaknya saja, tebang pohon seenaknya, buang sampah seenaknya, ngerusak lingkungan seenaknya. Sama juga menyengsarakan rakyat itu. Sama juga menyengsarakan rakyat. Cuma jenisnya beda. Nah ini kalau dicari akar masalah sudah mendekati akar masalah. Kalau tanya lagi, loh kenapa Pak orang itu kok nilai keimannya orang kan sudah tahu iman itu penting kok rendah. Kenapa Pak orang itu kok nasionalismenya rendah? Kalau saya ini pendapat saya pribadi, ya karena imannya rendah. Imannya lemah. Kalau orang itu sudah imannya lemah, ya mesti nanti rentetannya nasionalismenya juga lemah, ketakwaannya juga lemah dan lain sebagainya. Artinya ya memang bangsa ini harus juga serius dengan urusan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Artinya bangsa ini benar-benar harus tetap terus berupaya untuk meningkatkan keimanan warganya. Nah tapi sekali lagi bahwa kita tidak bisa menuntut itu kepada negara. Negara memberikan fasilitas. Ya pribadi-pribadi ini ikhtiar, upaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Karena iman itu bukan hak kita untuk bisa menambah atau mengurangi. Iman itu haknya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ikhtiar untuk bagaimana sih syariatnya, teorinya untuk menambah keimanan itu kita pelajari. Juga kita berharap pertolongan Tuhan yang Maha Esa agar keimanan kita ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu bisa terus ditambah oleh Tuhan yang Maha Esa. Itu kalau memang kita untuk sedikit banyak mengurangi lah. Syukur-syukur bisa benar-benar hilang dari republik ini. Tapi kalau tidak, nanti bisa dilihat perkembangannya. Lupa kan sudah ada KPK. Lah orang itu kalau urusan itu bukan dengan Tuhan, ya masih cari saja peluangnya. Masih aja cari peluang. Tapi kalau udah itu hidayah diberikan oleh Tuhan, berupa keimanan kita bertambah kepada Tuhan yang Maha Esa, otomatis ketakwaan kita juga bertambah. Lah kalau ketakwaan kita bertambah kan enggak mungkin kita berbuat curang-curang itu. Kalau iman kita enggak kuat, ya tetap aja seperti itu. Meskipun kita mengumpat, kita menghujat, kita melaknat karena kalau iman kita enggak kuat, kita pun ikut berbuat. Itu. Makanya iman ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita kuatkan. Nah gandengannya iman itu ya cinta. Kalau kita sudah iman pada yang Maha Kuasa, bahwa ada hari kemudian setelah kita hidup di dunia ini, ya bagaimana kita juga bisa menambah kecintaan kita kepada yang Maha Kuasa. Kalau iman kita kuat, otomatis ketakwaan kita kuat. Kalau cinta kita kepada Tuhan yang Maha Esa kuat, maka kasih sayang kita kepada sesama juga kuat.
Mau korupsi ya mikir sak norek. Orang-orang sana itu tidak punya uang. Masa harus saya korupsi? Jadi dasarnya bukan hanya sekedar takut dosa, tapi rasa kasih sayang terhadap sesama ini. Bagaimana kalau ini harus saya ambil, ini harus saya bawa pulang dan lain sebagainya. Bagaimana dengan orang-orang yang saya rugikan? Itu makanya kembali lagi bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini menurut saya KPK memang harus kuat, polisi harus kuat, penegak hukum lainnya harus kuat. Tetapi yang terpenting dari itu semuanya bagaimana kita semuanya berupaya, ikhtiar, usaha untuk bisa menambah keimanan kita dan berdoa memohon agar kita diberi kekuatan iman, kekuatan cinta kepada Yang Maha Kuasa. Untuk korupsi itu kan ada, saya katakan tadi yang pertama penyebabnya adalah rendahnya kualitas keimanan kita. Mau tidak mau itu harus kita akui ya. Yang kedua, ini yang perlu diingat ya. Yang perlu diingat dan ini perlu disebarluaskan. Dari tahun ke tahun korupsi kan terus meningkat. Bisa dihitung itu. Padahal aparat penegak hukumnya semakin kuat. Saya pernah baca sebuah hadis itu yang artinya tidak akan mati seseorang apabila belum mencontoh, belum meniru, belum mengikuti kelakuan orang yang dibenci. Artinya kalau saya benci pada koruptor ini sederhana tapi dalam pikiran saya ini terus tanda tanya apakah benar. Nah karena hadis kan mesti benar gitu ya. Jadi seseorang tidak akan mati manakala dia belum mencontoh perilaku atau kelakuan orang yang dibenci. Nah sekarang kan ayo siapa yang tidak benci sama koruptor. Kalau semuanya benci ya semuanya nanti akan niru. Nirunya ya sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan strata masing-masing. Kalau saya kepala sekolah, ya nanti korupsi saya urusan kepala sekolah. Kalau saya guru, urusan korupsi saya sesuai dengan guru. Kalau saya petani, korupsi saya petani atau pungli seperti petani. Nggak terasa orang itu. Kalau misalnya petani, malam-malam giliran sawah untuk air itu. Karena belum waktunya bagaimana bisa cepat. Nanti bagian pengatur air dikasih rokok. Lu kan sama saja itu. Juga suap kan. Agar airnya dicepatkan. Nah ini hal-hal semacam itu tidak terasa. Sehingga kalau tadi saya katakan faktor yang pertama itu karena iman kita lemah. Nasionalisme kita lemah. Patriotisme kita lemah. Cinta tanah air kita lemah. Sehingga dalam diri kita tertanam hedonisme, perilaku hedonisme. Yang kedua ini dihindari, yang kedua ini jangan benci. Memang kita tidak boleh sepakat. Memang kita juga jangan berbuat. Itu memang salah korupsi, siapa yang bilang benar. Tapi jangan benci. Kalau kita benci nanti kata baginda Muhammad Rasulullah SAW, kita tidak akan mati sebelum mencontoh perilakunya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini kenapa di Indonesia pesat ya? Mungkin karena banyak orang yang benci dengan koruptor. Loh Pak, saya kan benci dengan perilakunya, dengan kelakuannya. Bener tak bisa begitu? Jangan-jangan benci sama orangnya. Nah kalau itu ya kita mencontoh. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bersama-sama belajar untuk tidak membenci. Tapi bukan maksudnya kita sepakat, enggak. Itu memang harus kita hindari, harus kita hilangkan. Tapi sekali lagi jangan membenci. Itu yang kedua, jangan benci. Nah ini kalau kita kaitkan dengan unen-unen ya. Unen-unen itu apa ya? Ya semboyan mungkin. Orang Jawa kan ada unen-unen tuh. Geding, nyanding.
Kan ada undang-undang begitu. Geding itu kan benci, nyanding itu kan dekat. Artinya apa? Kalau kita benci, ya nanti kita didekatkan pada perilaku semacam itu. Naudzubillah min dzalik. Jangan seperti ini. Kalau orang Jawa dulu kan peka. Istrinya hamil, yang lagi dibilang, jangan membunuh tikus. Istrimu hamil. Jangan membenci orang sana, istrimu hamil, nanti anakmu kayak sana, dan lain sebagainya. Itu artinya benar yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Tidak akan mati seseorang sebelum mengikuti perilaku orang yang dibenci. Nah, ini saya mohon seluruhnya saja, janganlah kita membenci. Wong koruptor itu juga tidak mau kok sebetulnya dia korupsi. Tidak mau. Loh kenapa Pak? Ya tidak tahu, Allah alam, itu memang ujian cobaan. Kita doakan saja, mudah-mudahan kita semuanya termasuk diri saya bisa terhindar dari situ. Bagaimana bisa terhindar? Ya mungkin tidak diketemukan dengan peluang-peluang untuk bisa korupsi, nantinya kan terhindar. Kalau peluang itu tetap ada terus, ya nanti suatu saat kan orang tergoda. Artinya sekali lagi kita doakan. Berdoa untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, guru-guru kita. Dan siapapun, seluruh bangsa Indonesia ini mudah-mudahan bisa dihindarkan oleh Allah dari perilaku korupsi, kolusi, pungli, suap, dan manipulasi itu. Itu kalau yang saya rekomkan. Rekom berikutnya apa? Seperti tadi saya katakan, ketika saya kecil, yaitu semboyan-semboyan itu. Apa yang bisa kuberikan untuk negara? Bukan apa yang bisa kudapatkan di negara. Ini mau ditempel di kantor-kantor, di ruangan-ruangan. Sehingga itu juga menanamkan pada anak-anak, pada semuanya lah. Mungkin ada begitu ruangan, mohon maaf jangan korupsi, jangan suap kami. Nanti kalau suap kami laporkan ke polisi, kan bisa juga. Atau ada di begitu akan masuk kantor, korupsi itu merugikan banyak orang, menyengsarakan banyak orang. Mari kita hindari. Ditempelkan di mana-mana. Itu kan nanti orang akan juga terdidik dari situ. Mau korupsi, waduh, ono tulisan ini. Mau nyuap, waduh, ada tulisannya gini. Kan orang juga sungkan sendiri nanti. Ya memang tidak bim salah bim, semuanya proses. Tapi minimal itu bisa mengurangi. Menurut saya, yang paling akhir ya tetap doa. Saya pernah nulis itu. Bagaimana menghilangkan korupsi. Ya doa tiap pagi, kantor, sekolah, mana saja tiap pagi doa bersama, doa dijauhkan atau dihindarkan dari belenggu korupsi, kolusi, pungli, suap, dan manipulasi. Ini doa tiap pagi. Semuanya mendengarkan, semuanya ikut ngamini, semuanya ikut berdoa. Saya yakin itu nanti akan sedikit demi sedikit korupsi ini bisa menjauh dari kita semuanya. Itu rekomendasi saya ke semuanya, termasuk diri saya. Bukan berarti yang ngomong ini kemudian tidak pernah melakukan itu. Saya katakan tadi, nek milih gol situ itu sulit. Kenapa? Ya karena memang ini sudah menyelimuti kita semuanya. Pak Kis dulu kan pernah menciptakan dan membawakan lagu tentang korupsi. Nah, mungkin bisa dinyanyikan sedikit, Pak. Wal kedua, bu kloso, bu bantal, bu celono, bu sual, bu sepatu, bu sandal, bu watu, bu ungkal. Wal kedua, mbuh kula, mbuh kadal, mbuh haram, mbuh halal, pokoke kontal ya diuntal. Halal haram tak jadi persoalan, yang penting semua kau dapatkan. Korupsi, kolusi, manipulasi jadi tradisi, hukum dan keadilan dapat kau beli.
Peringatan Tuhan pun tak kau hiraukan, ragu serakah bagai kerasukan setan. Kau hancurkan nama dan masa depan bangsa, kau datangkan azab Tuhan di negeri tercinta. Korupsi terjadi di mana-mana, pungli, suap, dan manipulasi merajalela, tumbuh subur seantero Nusantara, sebagai wabah yang melanda bangsa. Di kantor-kantor pemerintah atau swasta, di sekolah, bahkan di musola, di bandara, di lapangan bola, juga dalam penjara, di kereta, di jalan raya, sampai di sawah. Kau buat rakyat melarat, kau buat negara sengsara, kau pengkhianat bangsa, kau lebih kejam dari bencana. Tuhan tolonglah bangsa ini yang tak bisa lepas dari belenggu pungli, suap dan korupsi yang telah merambah di seluruh bumi pertiwi. Dari yang terhormat pangkat pejabat, petani sampai kuli. Wal-wal kedual, mbuh kosong, mbuh pantal, mbuh celana, mbuh sual, mbuh sepatu, mbuh sandal. Wal-wal kedual, mbuh watu, mbuh ungkal, mbuh prau, mbuh kapal, mbuh beton, mbuh aspal. Wal-wal kedual, mbuh ulo, mbuh kadal, mbuh haram, mbuh halal, pokoke kontal ya diuntal. Tuhan tolonglah bangsa ini yang tak bisa lepas dari belenggu pungli, suap dan korupsi yang telah merambah di seluruh bumi pertiwi. Dari yang terhormat pangkat pejabat, petani sampai kuli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dari perbuatan korupsi, pungli, suap, dan manipulasi yang telah memporak-porandakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Sejujurnya tak satupun kami sepakat. Kami saling mengumpat, saling menghujat,